Halo guys, ketemu lagi sama gue Topan. Dan seperti janji gue di video sebelumnya, hari ini gue akan bahas tentang tips upgrade Sally. Apa aja yang mesti di-upgrade dan apa aja yang mesti diganti. Saksikan terus video. Oke guys, jadi di video-video sebelumnya kalau lo biasa nonton tips-tips dari kita, biasanya kita membagi beberapa segmen dalam satu video. Nah, untuk tips upgrade kali ini, gue akan bagi dalam dua segmen, yaitu yang pertama tips upgrade untuk upgrade fungsional, dan yang kedua adalah tips upgrade untuk upgrade gaya atau gengsi. Nah, kita akan mulai yang pertama dari upgrade secara fungsional dulu. Untuk upgrade fungsional, gue ambil Norris 2.8 sebagai contoh. Spesifikasi singkatnya adalah dia punya 8 speed Shimano Tourney 1328T. Lalu dia juga punya rims 20 inch, masih ulir sprocketnya, dan hubnya itu belum bearing. Kalau lo mau tahu spesifikasi lengkapnya, lo bisa langsung lihat di video reviewnya. Linknya gue taruh di sebelah kiri gue, Norris 2.8. Nah, untuk upgrade Norris ini, lu bisa samakan dengan beberapa sepeda. Sebagai contoh, Voltex 8, dia juga 8 speed kan. Polish Texas juga bisa, dan beberapa sepeda yang ada di kelas bawahnya dia. So, menurut gua, dari setiap sepeda itu bawa spesifikasi yang beda-beda. Nah, untuk Norris 2.8 ini, yang paling penting yang pertama lo upgrade adalah sistem drivetrain dan juga kaki-kakinya dulu. Karena menurut gua, itu adalah bagian yang kurang begitu enak yang ada di Norris 2.8. Yang pertama lo perhatikan adalah bagian hubnya dulu. Norris 2.8 itu belum pakai hub yang bearing, jadi mau nggak mau lo mesti ganti. Tapi ada beberapa yang mesti lo pikirkan sebelum lo ganti hub, jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah, kalau saran gua yang mesti lo ganti karena dia udah 8 speed, yang mesti diganti pertama adalah cari hub yang udah kaset atau slot. Karena itu kalau lo beli hub yang udah kaset itu lo bisa tingkatkan nanti suatu saat lo mau ganti ke 10 speed atau 11 speed itu masih bisa. Jadi lo sekali beli aja udah cukup. Dan cari juga yang sudah bearing tentunya. Ada beberapa merek yang biasa gue dengar di teman-teman gue biasa ganti. Itu ada Race, ada Molen, ada Novatec, dan beberapa juga gue udah pakai dan cukup enak. Nah, kenapa hub itu begitu penting menurut gua? Karena dia itu berpengaruh pada saat putaran rodanya berputar. Jadi kalau lu pakai sistemnya yang udah bearing, pasti putaran rodanya itu akan lebih ringan atau lebih enteng. Perlu yang jangkrik atau enggak? Nah, itu menurut gua sih tergantung balik ke selera. Kalau misalnya lu mau cari yang jangkrik juga boleh, lu mau cari yang enggak jangkrik juga nggak masalah. Karena perbedaan harganya untuk yang jangkrik sama yang enggak jangkrik menurut gua nggak terlalu beda jauh ya. Karena yang bearing memang harganya udah cukup mahal menurut gua. Jadi itu balik lagi ke selera kalian. Banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram dan juga YouTube kemarin. Bang, kalau misalnya gue ganti hub, apakah gue perlu ganti velgnya juga? Nah, jawabannya adalah nggak perlu menurut gue. Karena velgnya Norris 2.8 udah bagus, beberapa sepeda lain juga velgnya udah cukup bagus. Jadi lu cukup ganti hubnya aja, sesuaikan dengan jumlah hole yang ada di rimsnya. Jadi lu nggak perlu ganti rimsnya lagi, cukup ganti bagian hubnya aja, itu udah bagus. Lalu setelah lo udah upgrade si hubnya, yang berikutnya lo mesti pertimbangkan adalah berapa speed yang akan lo pakai di sepeda tersebut. Nah, secara valuable dan paling terjangkau menurut gua, speed yang paling masuk akal adalah 9 speed. Kenapa 9 speed? Karena menurut gua 9 speed itu udah sangat-sangat cukup dan memadai dengan berbagai area yang akan lo lewati. Jadi lo mau ngebut itu bisa, lo mau nanjak juga bisa. Nah, setelah lo tentukan speed, kalau gua ambil dari 9 speed, berikutnya lo mesti tentukan juga berapa ukuran sprocket yang akan lo pakai. Sprocket kan banyak ukurannya, ada 1128, 1132, 36, 42, sampai 46 itu juga ada. Nah, menurut gue yang paling fleksibel dan paling mudah dipakai dan juga nggak begitu membebani berat kerja si RD dan shifternya, yaitu 1136. Kenapa? Karena nggak terlalu besar sampai ke 1142 atau 46, tapi juga nggak terlalu kecil sampai ke 1128. Jadi ini dibawa ngebut bisa, dibawa nanjak juga enak banget. Nah, untuk sprocket lu bisa cari banyak merek, bisa merek apapun menurut gua, ada Decap, ada Deka, ada Sunshine, ada juga Shimano dan beberapa merek lainnya. Itu lu bisa cari di Tokopedia, yang penting sesuaikan sama ukuran si sprocketnya supaya lu juga lebih nyaman. Selanjutnya, yang perlu lu perhatikan adalah ganti RD dan shifter, karena Tourney itu maksimal hanya di 8 speed. Jadi kalau lo ganti si sprocket kecepatannya 9, mau nggak mau lo juga mesti ganti si RD dan shifternya.
Nah, untuk RD ini juga banyak pilihan. Ada Sensa, ada L2, ada juga Shimano. Cuman dari beberapa pilihan itu, menurut gue yang paling valuable adalah Shimano Altus. Memang harganya nggak beda terlalu jauh sama si Sora, tapi menurut gue perbedaannya juga nggak terlalu jauh sama Shimano Sora. Jadi menurut gue sih untuk RD dan shifter pakai Shimano Altus saja itu udah cukup banget. Dan biasakan membeli satu set. Jadi beli shifter dan juga beli si RD-nya itu sama mereknya. Jadi dua-duanya harus Altus supaya perpindahannya juga lebih halus dan lebih lancar. Berikutnya yang mesti di-upgrade adalah rantai. Karena lu kan naikin speed ke 9, at least itu nambah 1 gigi lagi. Jadi menurut gua sebetulnya masih bisa pakai rantai yang lama kalau lu mau sambung. Tapi kalau menurut gua sih lebih baik lu beli rantai yang khusus memang 9 speed. Nah, rantainya ini bebas, lu bisa pilih. Lu juga bisa bebas pilih warna rantai, mau warna apa aja itu bebas menurut gua, karena gua nggak ada rekomendasi khusus untuk bagian rantai itu. Nah, setelah lu upgrade di bagian belakang sebelah sini, lu ganti hubnya, lu ganti sprocketnya, lu ganti RD-nya, lu ganti rantainya. Yang berikutnya lu mesti upgrade adalah bagian cranksetnya atau bottom bracketnya. Si Norris 2.8 itu kan BB-nya masih pakai BB kotak ya. Jadi secara pembawaan menurut gua agak sedikit berat untuk digoes. Jadi masih kurang begitu enak lah kalau digoes. Kalau lu udah ganti belakangnya, menurut gua lebih baik lu lengkapi dengan lu ganti si cranksetnya itu. Crankset ada banyak nih, ada yang BB kotak, ada yang bearing, ada yang Hollowtech, ada yang ceramik. Nah, menurut gua untuk saat ini yang paling valuable adalah Hollowtech. Kenapa? Kalau dulu Hollowtech harganya cukup mahal. Ada beberapa merek yang harganya juga melonjak sangat tinggi, tapi sekarang ini banyak Hollowtech yang cukup murah harganya. Kayak contoh ada Loose, ada Side, ada juga Light Pro, itu beberapa mereknya masih cukup murah dan masih terjangkau menurut gua. Apakah perlu untuk ganti yang merek Shimano seperti Sora atau Tiagra misalnya? Menurut gua nggak begitu penting, jadi cukup pakai yang biasa aja. Yang penting dia teknologinya udah Hollowtech, menurut gua udah cukup banget lu ganti si cranksetnya itu. Nah, kalau sistem drivetrain dan kaki-kakinya ini lu udah perbaiki, jadi lu udah ganti hubnya, lu udah ganti sprocketnya ke 9 speed, lu udah ganti RD dan shifternya, lu juga udah ganti cranksetnya dan rantainya. Menurut gua ini udah cukup ringan dan enak untuk dibawa. Jadi memang masalah terbesar di sepeda menurut gua adalah di sistem drivetrain itu. Kalau di sistem drivetrainnya nggak enak, itu pasti berpengaruh pada saat lu bawa. Jadi dibawa nanjak kayak enak, dibawa ngebut juga kayak enak. Dan bisa juga itu berpengaruh ke kelancaran perputaran si rodanya itu. Jadi itu penting sekali menurut gua untuk upgrade di bagian situ di beberapa sepeda di kelas low end. Nah, selanjutnya setelah lo perbaiki di bagian kaki-kaki dan drivetrain, apalagi yang lo mesti upgrade dan penting menurut gua adalah saddle. Nah, ini penting banget menurut gua karena perjalanan dekat maupun jauh ini sangat berpengaruh. Jadi kadang kalau lu pakai saddle yang nggak bener suka pegel atau suka sakit di bagian pantat. Kalau misalnya lu bawa di jalur rusak ini juga berpengaruh sekali. Jadi ini lu mesti sesuaikan juga dengan kebutuhan. Ada beberapa yang bawaannya itu udah enak, jadi nggak perlu lu ganti saddle, udah enak. Jadi itu sesuaikan sama kebutuhan aja. Nah, gue ada beberapa rekomendasi saddle dari pertama kali gue buat video. Kenapa waktu itu gue rekomendasikan Velo Plus sebagai saddle yang cukup oke untuk dibeli, karena menurut gue Velo Plus cukup banyak punya model atau pilihan yang bisa lo pilih. Jadi ada yang kecil, ada yang cukup besar, ada yang ada pernya, ada yang ada lubangnya. Jadi cukup banyak pilihan. Jadi lo bisa sesuaikan dengan preferensi pribadi lo gitu. Untuk cewek dan cowok itu juga ada perbedaan yang cukup signifikan menurut gua, karena cowok kan agak lebih lebar, jadi biasanya dia lebih suka bahan jok yang lebih lebar. Kayak contoh si Santi dia pakai yang exotic yang belakang lebar dan ada pernya. Kalau kita cowok pakai itu kurang enak, apalagi jarak jauh karena terlalu besar di bagian belakangnya. Jadi kurang nyaman begitu lu pakai genjot gitu. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Ini sangat penting menurut gua karena saddle dan sistem drivetrain juga kaki-kaki itu yang betul-betul lo rasakan pada saat lo pakai sepeda itu. Jadi itu adalah part yang paling fungsional yang mesti lo ganti atau lo upgrade pada saat lo mau upgrade sepeda lipat. Yang berikutnya kita masuk ke segmen 2, yaitu upgrade untuk gaya atau gengsi. Menurut gue sih yang penting adalah yang tadi, sistem drivetrain, kaki-kaki, dan juga saddle. Sisanya menurut gue nggak begitu penting. Nah, ini gue akan sebutkan ke kalian beberapa part-part upgrade yang biasanya di-upgrade sama beberapa anak seli untuk mempercantik tampilan si sepedanya.
Yang pertama adalah ganti warna stem. Nah, biasanya anak-anak sale suka ganti-ganti warna stemnya nih. Kayak ini di bagian sini, stem seat post dan juga stem si handle postnya. Jadi sekarang itu banyak model tuh sistem seat post ini. Ada yang warna merah, ada yang warna emas, jadi banyak banget. Menurut gua untuk upgrade warna di situ nggak terlalu penting karena itu hanya menunjang di sisi tampilan. Karena secara fungsi menurut gua sih nggak ada bedanya yang begitu jauh ya. Karena bawaan pabrikan juga harusnya udah oke karena kan udah SNI. Jadi pasti kuat, nggak mungkin goyang-goyang. Yang kedua adalah ganti handlebar. Nah, menurut gue ini cukup lucu ya, karena kalau lu gantinya model Rise dari flat bar ke Rise itu masih mending. Tapi ada beberapa anak seli yang ganti merek dari flat bar ke flat bar. Contoh, tadinya dia pakai elemen, kayak contoh Norris kan flat bar. Dia ganti ke Light Pro Monster. Sama aja menurut gue, jadi nggak terlalu perbedaan yang signifikan, cuma beda panjang sedikit, tapi secara pengemudian menurut gue nggak terlalu beda banyak. Selanjutnya adalah ganti front block. Nah, itu juga nggak terlalu penting. Kan sepeda sekarang kayak Norris 2.8 terus elemen beberapa itu udah dapat front block. Nah, tapi warnanya hitam. Nah, ada beberapa anak-anak seli yang ganti si front blocknya itu dengan warna-warna lain kayak warna merah, warna biru. Ada juga yang pakai besi, pakai aluminium. Menurut gua itu juga sama, nggak terlalu penting, nggak berpengaruh secara fungsi. Jadi dia ganti untuk menunjang tampilan aja. Selanjutnya adalah ganti rims. Nah, ini agak sedikit gimana ya? Ada butuh, ada nggak butuh. Tapi menurut gua sih untuk beberapa tipe sepeda yang udah bagus rimsnya itu nggak perlu diganti. Kayak contoh tadi gue contohin ke kalian kan, cukup ganti hub, rims nggak perlu diganti karena Norris 2.8 itu rimsnya udah bagus menurut gue. Jadi nggak perlu lo ganti lagi rimsnya dengan merek-merek lain. Kayak misalnya nih ya, kalau lo ganti velg secara utuh itu biayanya bisa sampai 2 juta atau 3 jutaan. Sedangkan kalau lo ganti hub itu 500.000 sampai 1 juta itu udah dapat hub depan belakang gitu. Jadi itu bisa memanage budget lo cukup banyak kalau misalnya lo ganti di bagian hubnya aja. Ya menurut gua kalau rimsnya udah bagus, kalau lo mau ganti atau lo mau gaya, kayaknya cukup lo copot stiker, lo beli stiker aja itu udah cukup banget. Berikutnya adalah ganti seat post. Jadi seat post yang bawaan pabrik itu kan udah bahannya aluminium. Kayak contoh beberapa merek elemen dan juga Pacific itu udah pakai aluminium dan ukurannya juga cukup bagus 33.9. Nah, mereka ganti ke beberapa merek yang ada warnanya. Kayak contoh Light Pro dia ganti ke warna silver, warna merah, warna emas misalnya yang paling favorit. Jadi dia ganti di bagian situ. Berpengaruh atau enggak? Berpengaruh memang karena ada perbedaan berat antara punya Light Pro dan juga punya bawaan pabrik. Tapi secara fungsi menurut gue nggak terlalu penting karena perbedaan beratnya itu dikit banget bedanya, hanya beberapa gram aja. Jadi menurut gue untuk penggantian seat post ini kurang begitu penting juga sama. Nah, selanjutnya ganti chainring dengan chainring yang bermotif. Nah, ini juga lagi musim banget, lagi banyak banget. Jadi kayak bawaan pabrik chainringnya itu kan kurang begitu bagus, atau kalau lo misalnya beli yang Light Pro itu kan lo dapat crankset itu nggak ada chainringnya. Nah, kalau lo beli chainring yang biasa yang nggak ada motif itu harganya mungkin sekitar 200 sampai 300 ribuan. Nah, kalau lo ganti yang motif, contoh sekarang tuh yang lagi populer yang bubble, yang bulat-bulat, ada juga yang yang nggak ada bolongannya sama sekali, ada tulisannya. Nah, itu juga banyak orang yang ganti sekarang ya. Kayak contoh ada beberapa merek kayak Loose, ada Driveline, itu juga mereka ganti. Nah, itu hanya menunjang di sisi tampilan. Tapi secara berat memang agak sedikit beda, tapi menurut gue secara fungsi nggak terlalu signifikan. Ya menurut gue itu juga termasuk ke upgrade yang untuk menunjang penampilan aja. Selanjutnya adalah ganti saddle dan juga hand grip yang cukup mahal harganya. Jadi ada beberapa saddle yang sebetulnya nggak enak tapi mahal, dan motifnya bagus tapi juga mahal harganya. Jadi secara fungsi nggak begitu oke, tapi secara gaya itu menunjang sekali. Bahkan ada beberapa saddle yang dia nggak ada busanya, jadi cuman plastik aja, modelnya tipis banget, plastik gitu atau PVC, terus ada motif-motifnya gitu. Jadi gaya banget sih memang, tapi secara lu pakai kalau jarak jauh itu kurang begitu nyaman. Begitu juga di sisi hand grip. Nah, hand grip juga sama. Kalau lu ganti yang merek-merek tertentu sampai harganya 1 juta, 2 jutaan, itu nggak akan nambah stangnya jadi lebih stabil atau tangan lu jadi lebih kuat. Jadi nggak akan ada pengaruh yang begitu banyak. Jadi kalau misalnya mau ganti hand grip, carilah hand grip yang cukup nyaman.
Contoh kayak kemarin gue ganti si Norris 3.0 ke ZTTO. Kenapa diganti? Karena hand grip bawaannya itu dia kotak modelnya, jadi kurang begitu nyaman kalau misalnya lo pegang itu agak sedikit tajam. Makanya gue ganti ke ZTTO yang udah busa dan harganya cukup murah. Harganya kemarin kalau nggak salah 70-100 ribuan. Jadi itu aja udah cukup menurut gue. Yang terakhir yaitu ganti ban. Nah kalau lo lihat nih di depan gue, ini si Kemhazy 11 speednya gue udah ganti ke Swalby Kojak. Yang kemarin Norris 3.0 juga gue ganti ke Swalby Kojak. Apakah butuh untuk ganti ban? Menurut gue kalau secara fungsi gak terlalu butuh. Tapi memang ada perbedaan yang cukup signifikan dibanding Kenda atau Daily kalau lo pakai Swalby Kojak ini. Dari banyak sisi, dari sisi keringanan, dari sisi grip ke aspal, kalau lo pakai ngebut itu cukup signifikan bedanya dibanding ban-ban biasa. Tapi apakah perlu? Nah, untuk ban khusus nanti gue akan buat videonya perbedaan antara si Swalby Kojak dan juga si ban biasa. Dan apakah dia benar-benar worth it dan teknologi apa yang dia pakai, lo tungguin aja videonya. Oke, itu dia tips upgrade versi Shining Shine. Jadi kita udah bagi dalam dua segmen, upgrade secara fungsi dan juga upgrade secara gaya. Dua-duanya nggak ada yang salah menurut gua, karena lu upgrade secara fungsi untuk meningkatkan kemampuan sepeda itu bagus banget. Tapi lu juga kalau lu mau upgrade untuk meningkatkan atau mempercantik tampilan sepeda itu juga nggak ada salahnya menurut gua. Tapi pesannya adalah sesuaikan dengan budget pribadi, jangan sampai kebawa nafsu lihat teman-teman upgrade ini lu ikutan upgrade ini. Nah, menurut gua itu nggak bijak lah kalau misalnya lu mau upgrade sepeda. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada budgetnya untuk mempercantik, silahkan mempercantik sepeda, karena sepeda ini lu bawa tiap hari, lu lihat setiap hari, jadi puas rasanya kalau lu bisa upgrade secara total sepeda dengan tampilan yang cantik. Tapi kalau lu nggak ada budget, ya utamakan fungsinya dulu yang di-upgrade, baru habis itu lu ke mempercantik tampilan sepeda. Sekian video gua kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Sampai jumpa di tips berikutnya, bye-bye!